teman se-Nusantara. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tempat persembunyian di masa pensiun. Jadi ini adalah tempat persembunyian di masa pensiun yang saya rencanakan dan bertahap saya realisasikan. Bagaimana keseruannya? Mari kita ikuti bersama-sama situasi di lokasi tempat persembunyian ini. Di manakah itu? Mari kita gali lebih lanjut. Sehat selalu bagi para pensiunan dimanapun berada, saya doakan. Ini adalah jalan setapak yang saya sudah kerjakan yang menuju ke lahan tempat saya membuat persembunyian. Dan ini adalah pintu gerbang lahan yang saya miliki. Jadi untuk masyarakat Bali wajib kita membuat pintu gerbang untuk jalan keluar masuk ke sebuah pekarangan ataupun lahan. Jadi lahan yang saya miliki ini luasnya kurang lebih 13 are atau 1.300 meter persegi. Nah, ini adalah perencanaan saya atas halaman depan. Jadi saya memiliki rencana membuat halaman depan ini di lahan ini dan sudah jadi karena saya kerjakan bertahap, cukup lama juga mengerjakannya. Jadi saya tata sedemikian di mana berfungsi sebagai halaman keluarga untuk kegiatan-kegiatan, karena orang Bali umumnya banyak memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi wajib kita memiliki halaman depan. Kemudian untuk tempat persembahyangan di pintu masuk atau pengijeng masih bersifat sementara karena rumah ini belum saya tempati. Ini adalah rumah yang sudah saya kerjakan. Di halamannya pada tembok saya tanami dengan tanaman anggrek, bukan tanami tapi ada pot-pot yang berisi tanaman anggrek. Jadi karena rumah ini belum ditempati, peralatan elektronik tidak bisa dinyalakan dulu karena masih diasumsikan sebagai lahan kosong. Setelah diupacarai baru akan dipersiapkan hal-hal lainnya. Jadi ini dia. Ini adalah rumah yang saya buat. Rumah ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang kerja, dapur, serta ruang tamu. Jadi sangat minimalis. Sengaja saya konsepkan minimalis karena fungsinya adalah untuk tempat persembunyian lah istilahnya, atau tempat santai saya setelah kecapean mungkin di kota. Karena seperti teman ketahui saya memiliki rumah di kota, yaitu di Kota Denpasar yang saya gunakan sebagai tempat untuk persewaan penginapan. Saya akan ajak teman-teman untuk ke dalam, tapi sebelum itu kita lihat tanaman anggrek yang ada di sini. Saya memiliki beberapa variasi anggrek yang saya gantung dan juga ada anggrek tanah. Nah, kenapa saya milih tempat ini sebagai
tempat untuk membuat peristirahatan karena cuaca di sini sangat kondusif. Kalau di Denpasar agak lambat pertumbuhan dari tanaman, bahkan tanaman sulit berbunga karena cuacanya panas. Tetapi di sini saya lihat begitu mudahnya yang saya contohkan. Jadi saya segera melakukan penanaman tanaman, terutama yang berbunga, karena sepertinya cuacanya cocok. Ini adalah tanaman anggrek yang sudah berbunga. Ini kurang lebih ada 4 bulan atau 5 bulan sejak saya konsepkan. Nampak subur sekali. Nampak subur sekali. Bahkan beberapa tanaman yang ada di bawah juga, yaitu anggrek tanah, juga subur. Ini contohnya bagaimana dia sudah bermekaran, mau bermekaran bunganya, dan kuncup bunganya sudah pada tumbuh. Saya sangat menyukainya. Dan yang ini saya beli di online, juga sudah berbunga sebelumnya, bunganya berwarna kuning ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat rumah saya lebih lanjut ke dalamnya. Setelah itu saya akan mengajak teman-teman ke halaman belakang. Jadi yang pertama, kenapa saya membuat peristirahatan di sini, karena cuaca yang kondusif dan sejuk. Cuaca yang sejuk. Ini adalah pintu masuk dari rumah saya. Sengaja saya konsepkan sangat minimalis ya. Kita akan masuk ke dalam. Rumah ini belum selesai, masih dalam proses melengkapi. Ada satu kamar mandi ya, ada satu kamar mandi di sini, kemudian ada wash basin, kemudian ini dia kamar mandinya ya, ada shower juga. Saya bikin bagaimana ini agar jadi nyaman bagi saya dan keluarga. Ini adalah kamar tidur yang saya konsepkan. Bednya ini masih sementara karena saya sedang membuatkan desain ya. Kemudian kamar tidur utama, ada view juga ke kebun. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana kebun itu. Kebun ada di halaman belakang. Jadi 1/4 dari lahan ini saya gunakan untuk rumah dan halaman depan. 3/4 lainnya saya gunakan untuk kebun. Karena konsepnya saya ingin berkebun di tempat persembunyian ini. Ini dia adalah kamar mandi di kamar utama saya. Kita lihat ini kamarnya. Kemudian kita keluar. Nah, ini dia yang tempat kita masuk tadi. Saya sudah membeli beberapa peralatan elektronik seperti lemari pendingin dan juga mesin cuci, tapi belum saya setting, belum saya on kan, karena rumah ini belum diupacarai. Finishing dari rumah ini adalah kalau kosen dan daun pintunya ini stone wash ya, jadi sedikit klasik. Kalau temboknya saya biarkan ya diaci, hanya diamplas halus untuk menunjukkan style industrialnya. Kalau kusen-kusennya saya sengaja memakai aluminium untuk industrialnya karena kayu sangat mahal di sini. Kemudian ini adalah kamar kedua. Ini masih kosong. Baru ada kursi. Dan saya juga memiliki tempat sementara ketika saya ke sini, yaitu bed, matras, dan tikar. Nah, ini adalah view dari kamar kedua, di mana mengarah ke pintu masuk tadi. Jadi kita masuk dari sana, dia masuk ke rumah. Saya akan lanjutkan. Dapur saya jadikan satu konsepnya dengan ruang tamu.
Ya, jadi dapur dengan ruang tamu jadi satu. Karena kita juga di sini tidak mungkin akan memasak besar, paling menghangatkan makanan dan sejenisnya. Sedangkan di ruang kerja ini belum jadi penuh, masih berantakan. Ini adalah alat-alat dari proses pembangunan yang masih di sini, saya belum bersihkan. Ya, ada semen-semen dan lain-lainnya, ada alat cukur dan lain-lain. Ya. Kemudian kita masuk, kita bisa keluar lewat pintu sebelah kanan atau pintu samping yang mengarah ke kebun. Nah, ini yang saya sebutkan, 3/4 dari lahan ini adalah kebun. Kita akan masuk lewat pintu depan, pintu rumah depan, di mana ada anggrek-anggrek yang saya tanami. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi tadi alasan pertama adalah cuaca yang sangat sejuk. Nah, jauh dari kota, kurang lebih 1,5 jam perjalanan, 1 jam sampai 1,5 jam perjalanan. Nah, ini dia kebunnya. Alasan kedua, saya membuat tempat peristirahatan di sini karena secara ekonomi di sini masyarakatnya tidak konsumtif dan biaya hidup juga masih murah. Jadi makanan itu masih murah di sini. Untuk makan pagi di pagi hari hanya dengan 7.000 sudah kenyang, sampai 10.000. Kalau masak ke pasar desa setempat ya lebih murah lagi. Itu alasan kedua, secara ekonomi. Kalau yang pertama alasannya secara alam. Nah, 3/4 dari lahan saya tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa saya petik untuk hobi saya, tetapi semoga ke depan bisa menjadi usaha. Ya, ini di sini, di pojok-pojok saya tanamin dengan tebu, kemudian ada serai, kemudian ada alpokat. Alpokat di sini saya memiliki kurang lebih ada sekitar 50 tanaman alpokat. Itu tanaman serai sudah tumbuh subur. Ada cabai juga di sana. Kemudian ada di belakangnya tanaman bunga, yaitu bunga yang ciri khas Bali, Jepun ya. Jepun aneka warna saya miliki. Kemudian ada pepaya. Kalau pepaya kurang lebih ada 30 pohon pepaya. Dan para-para ini saya akan pergunakan untuk para-para daripada tanaman anggur yang sudah saya tanam. Ada 3 tanaman anggur yang saya tanam di sini, beraneka jenis, jadi jenisnya berbeda-beda. Ini nampak walaupun baru kurang lebih 1,5 bulan saya tanam, sudah menjulur ke atas. Ya, jadi sudah menjulur ke atas, dan ini lagi satu. Sedangkan di sisi sana saya konsepkan sebagai tempat untuk persembahyangan. Jadi di pojok, kalau orang Bali sangat mempercayai tentang alam, bagaimana menghargai alam, saya membuatkan konsep persembahyangan di pojok utara timur ya. Kalau di Bali disebut Kajak Angin. Bangunannya masih sementara, yaitu dari kayu. Siapa tahu ada rezeki nantinya, usaha homestay saya bisa berjalan dengan lancar, saya bisa membuat tempat sembayang, yaitu sanggar kemulan untuk keluarga. Nah, ini dia ukurannya kurang lebih 8x9 atau kurang lebih 1 are ini. Saya juga siapkan lampu di sini kalau di malam hari biar terang.
Nah itu sekilas. Jadi ada parahyangan, atau kalau Balinya itu parahyangan itu tempat sembahyang. Kemudian pawongan yaitu tempat tinggal, dan pelemahan ada lahan tegalan. Nah ini saya lihat dari sisi samping para-paranya. Nah itu rumah saya yang sudah kurang lebih 80%. Ada jalan setapak yang saya isi batu-batu. Tujuannya adalah jika saya kesini kemungkinan untuk tempat olahraga, yaitu refleksi pijat kaki. Ini dia. Oh ya, saya memiliki juga dan sudah saya tanam ada bunga nusa indah. Kalau bahasa Balinya ini tamplak bele. Dia berwarna merah dan putih. Ya, sudah mulai berbunga walaupun kecil. Dan selebihnya ada pot-pot yang saya siapkan. Karena saya berencana konsepnya adalah perahyangan tempat pemerajaan Sanggar Kemulan saya ini tidak memiliki tembok, jadi dia terbuka. Ini dia tanaman alpukat yang saya tanam kurang lebih 6 bulan yang lalu. Saya beli online di Blitar, dibawa ke sini oleh dagangnya. Harganya kalau nggak salah 55 satu pohon. Saya beli 50 pohon. Di mana aja saya tanam. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman di mana saya tanam. Ini dia adalah tempat lahan 3/4 yang saya tanami dengan alpukat. Nah, alpukat saya tampak subur, sekali. Kemudian ada juga ketinggiannya, kalau tidak salah ada sampai 2 meter. Kalau sebagaimana yang disebutkan oleh dagangnya, penjual bibitnya, di kisaran 3 tahun atau 3,5 tahun dia sudah mulai berbuah. Ini ada 50 batang pohon alpukat yang saya rawat, saya isi dengan pupuk kandang, kemudian saya sabiti rumputnya untuk kegiatan di akhir pekan ketika saya kesini. Oh ya teman-teman, ini adalah pepaya saya yang jenisnya California yang saya tanam yang berjumlah 20. Nah ini sudah berbuah teman-teman, dan saya juga sudah memetik beberapa buah yang lain. Sudah saya petik. Ini dia tanaman alpukat saya yang saya tanam, jumlahnya 50 batang alpukat. Ya, teman-teman, ini yang saya konsepkan. Jadi ini yang saya rencanakan sebagai tempat pelarian saya, persembunyian saya dari hiruk pikuk bising kota, di kota Denpasar. Oh ya, saya juga memiliki pisang, teman-teman. Pisangnya juga sudah mulai berbuah. Ada sekitar kisaran 25 lingsah, kalau bahasa Balinya lingsah ya, kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu ya. Tandan atau mungkin grouping. Yang sudah berbuah teman-teman. Ini sudah berbuah ya. Kemudian di pojok-pojok, nah kita lihat buahnya. Kita lihat teman-teman buahnya. Nah, itu dia buahnya teman-teman. Buahnya tadi juga saya sudah memanen satu tandan yang berisikan kurang lebih ada 7 iris, 7 tandan pisang. Kita kembali ke tanaman alpukat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi saya lihat ada pohon pepaya saya yang sudah berbuah. Oh ini dia, mungkin karena
lama saya nggak kesini, sekitar 2 minggu, jadi kita petik aja, kita pakai rabuk. Sedangkan ini yang masih segar ya kita potong aja, teman-teman. Oh, ini lagi satu teman-teman, ini lagi satu dia teman-teman yang berbuah. Nah, itu warnanya. Saya juga akan petik teman-teman, bawa pulang ke Denpasar. Teman-teman, alasan ketiga kenapa saya membuat tempat persembunyian atau persinggahan ini di sini bagi seorang pensiunan seperti saya, yaitu di sini masih tradisional ruang wilayahnya. Saya tidak melihat adanya kompetisi kehidupan yang ketat, berbeda dengan di kota, di mana kompetisinya sangat ketat, yaitu jor-joran, apalagi kita di perumahan, saling berkompetisi untuk menunjukkan kemapanan. Kalau di sini kehidupan melandai, sangat tradisional dan sangat alami. Ini adalah hasil dari tanaman pisang yang barusan saya petik, dan juga buah pepaya yang sebentar lagi saya akan bawa ke Denpasar sambil kembali pulang. Ketika saya pulang, tempat ini saya kunci karena saya memiliki pintu gerbang yang bisa terkunci. Oh ya, saya juga memiliki bebek di sini. Bebek, saya pelihara ayam juga. Itu ayamnya, ini bebeknya, itu ayam yang saya miliki. Nah, itu dia. Dan kebunnya. Sengaja saya tidak terlalu banyak memelihara binatang karena tentu tidak sempat mengurus karena berlokasi jauh. Ada juga tanaman besar yaitu daun salam. Ini dia daun salamnya teman-teman, dan pohon nangka. Ada buah juga satu di sana. Ini daun salam yang saya miliki. Saya buatkan juga tempat untuk bermain ayam-ayam saya di sini. Ya, ini dia tempat untuk berteduh dan bermain. Ini buah sudah berbuah teman-teman. Ya, saya nggak tahu ini apa namanya. Kalau dilihat seperti ini dia buahnya. Ya, di tempat teman apa namanya saya kurang tahu. Ini dia buahnya. Coba kita buka isinya. Isinya seperti ini. Kita akan buka. Rasanya ya ini dia teman-teman. Apa namanya di tempat kalian? Ini buahnya lebat nih teman-teman, di dalam-dalamnya ini. Saya akan tunjukkan. Manis teman-teman. Manis. Ini banyak buahnya teman-teman. Ini di sini dia banyak buahnya. Oh, itu lagi berkelompok nih. Itu lagi teman-teman. Oh, banyak buahnya ini. Bentar lagi dia besar. Dan manis teman-teman. Manis sekali. Ini pohon nangka, dia belum berbuah. Mungkin sebentar lagi saya akan isi rabuk dia. Demikian teman-teman dimanapun berada. Jadi saya rencanakan memang tempat ini sebagai tempat peristirahatan di saat saya sudah pensiun, dan sekarang saya sudah pensiun. Ada di Denpasar saya masih memiliki usaha kecil di mana rumah saya jadikan sebagai tempat untuk penginapan di masa pensiun saya ini. Kemudian seberapa pendapatan yang saya kumpulkan ketika bekerja, saya sempat bekerja keluar Bali juga, itu saya tabung dan sekarang sudah saya realisasikan. Di umur 55 ini semoga saya diberi umur panjang, saya bisa menikmati dari apa yang saya rencanakan.
Saya mohon doa dari teman-teman dan saya akan mengupdate terus-menerus bagaimana perkembangan. Nanti juga saya akan mengupdate bagaimana cara mempruning tanaman alpokat yang saya pelajari dari YouTube. Ya. Dan ini pohon-pohon kertas. Oh ya, itu ada pepaya jenis California yang sudah berbuah. Ya, ini tanaman hias, yaitu kembang kertas bougainville. Nah, saya suka dengan tanaman-tanaman hias. Dan juga di sini ini dia anggrek yang saya sebutkan tadi. Ini udah mekar sudah hampir 2 bulan. Di sini cukup lama dia bertahan, teman-teman. Ya. Tadi juga saya sudah tunjukkan ke teman-teman, ya. Saya rangkum lagi sekali, ada 3 alasan saya berada di sini. Pertama, dari segi alamnya sangat sejuk. Kedua, biaya kehidupan masih murah. Ketiga adalah kompetisi hidup yang tidak begitu keras di sini. Demikian teman-teman edisi kali ini, yaitu edisi tempat persembunyian dari hiruk pikuk keramaian kota bagi seorang pensiunan. Semoga bermanfaat dan mungkin ada kesempatan bagi kita berkomunikasi. Jangan lupa untuk menyampaikan ke saya hal-hal yang teman-teman sukai dan apa-apa yang bisa saya lakukan untuk teman-teman di episode berikutnya. Sehat selalu untuk kita semua, tetap semangat, jalani kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.